Adipati Unus, Panglima Laut Demak. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, maka Demak mempererat hubungan dengan Kesultanan Banten Cirebon yang juga masih keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat. Karena Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah adalah putra Abdullah putra Nurul Alam putra Syekh Maulana Akbar. Sedangkan Raden Patah seperti yang disebut di muka adalah ibunya cucu Syekh Maulana Akbar yang lahir di Campa. Sedangkan Pati Unus neneknya dari pihak ayah adalah juga keturunan Syekh Maulana Akbar. Hubungan yang semakin erat adalah ditandai dengan pernikahan kedua Pati Unus, yaitu dengan Ratu Ayu Putri Sunan Gunung Jati tahun 1511. Tak hanya itu, Pati Unus kemudian diangkat sebagai Panglima Gabungan Armada Islam membawahi Armada Banten, Demak, dan Cirebon, diberkati oleh mertuanya sendiri yang merupakan pembina umat Islam di Tanah Jawa, Syekh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati. Gelarnya yang baru adalah Senapati Sarjawala, dengan tugas utama merebut kembali Tanah Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Tahun 1512 giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Hal ini membuat tugas Pati Unus sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa semakin mendesak untuk segera dilaksanakan. Maka akhir tahun 1512 dikirim armada kecil, ekspedisi Jihati yang mencoba mendesak masuk benteng Portugis di Malaka. Pada Januari tahun 1513 Pati Unus armada itu sampai di Malaka, membawa sekitar 100 kapal dengan 5.000 tentara Jawa dari Jepara dan Palembang. Sekitar 30 dari mereka adalah Jung. Jawa besar seberat 350-600 ton, pengecualian untuk kapal utama Pati Unus, sisanya adalah kapal jenis lancaran, penjajab, dan kelulus. Jungjung itu sendiri membawa 12.000 orang. Kapal-kapal itu membawa banyak artileri yang dibuat di Jawa meskipun dikalahkan, Pati Unus berlayar pulang dan mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebutnya paling berani di dunia. Ini memenangkannya beberapa tahun kemudian dalam takhta Demak. Memasuki tahun 1521, ke-375 kapal telah selesai dibangun. Maka walaupun baru menjabat Sultan selama 3 tahun, Pati Unus memutuskan untuk mengikuti ekspedisi secara langsung. Ikut pula 2 putranya dari pernikahan dengan putri Raden Patah dan seorang putra lagi dari seorang istri, anak kepada Syekh Al-Sultan Sayyid Ismail, dari Pulau Besar armada perang siap berangkat dari Pelabuhan Demak, dengan mendapat pemberkatan dari para wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Armada perang yang sangat besar untuk ukuran dulu bahkan sekarang. Dipimpin langsung oleh Pati Unus bergelar Senapati Sarjawala yang telah menjadi Sultan Demak kedua.
Dari sini sejarah keluarganya akan berubah, sejarah Kesultanan Demak akan berubah dan sejarah tanah Jawa akan berubah. Armada perang yang sangat besar berangkat ke Malaka dan Portugis pun sudah mempersiapkan pertahanan menyambut armada besar ini dengan puluhan meriam besar pula yang mencuat dari benteng Malaka kapal yang ditumpangi. Pati Unus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai. Ia gugur akibat serangan tersebut. Armada pasukan gabungan Tanah Jawa yang juga menderita banyak korban kemudian memutuskan mundur di bawah pimpinan Raden Hidayat. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Orang kedua dalam komando setelah Pati Unus gugur. Satu riwayat yang belum jelas siapa Raden Hidayat ini, kemungkinan kedua yang lebih kuat komando setelah Pati Unus gugur diambil alih oleh Fatlullah Khan, Tubagus Pasai. Di Malaka kegagalan ekspedisi yang kedua ke Malaka ini sebagian disebabkan oleh faktor internal, terutama masalah harmoni hubungan Kesultanan. Kesultanan Indonesia putra pertama dan ketiga Pati Unus ikut gugur, sedangkan putra kedua, Raden Abdullah, selamat untuk meneruskan keturunan Pati Unus. Beliau bergabung dengan armada yang tersisa untuk kembali ke Tanah Jawa. Turut pula dalam armada yang balik ke Jawa, sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah ke Tanah Jawa. Raden Abdullah selamat untuk meneruskan keturunan Pati Unus. Beliau bergabung dengan armada yang tersisa untuk kembali ke Tanah Jawa. Turut pula dalam armada yang balik ke Jawa, sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah ke Tanah Jawa. Dalam penaklukan itu di Jawa Barat dengan Tasikmalaya yang berarti danaunya orang Malaya, Melayu. Sedangkan Pati Unus, Sultan Demak kedua yang gugur kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Saberang Lor atau Pangeran yang gugur di seberang. Utara, pimpinan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak dan Cirebon segera diambil alih oleh Fatlullah Khan yang oleh Portugis disebut Faltehan, dan belakangan disebut Fatahillah setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa 1527.